Ini kita sudah mendengar vonis dari majelis hakim. Ya. Tidak perlu saya uraikan lagi. Dari sudut pandang saya, pertama yang paling penting adalah majelis hukum tidak menyatakan adanya niat jahat dari saya. Tidak ada yang namanya mens rea. Ya, itu saya kira paling penting. Dan dari awal, bahkan dari saat dakwaan sampai tuntutan sampai putusan majelis, tidak pernah menyatakan ada niat jahat, tidak pernah ada mens rea. Ya, yang mereka vonis adalah tuduhan bahwa saya melanggar aturan. Itu satu. Nah, kedua, yang sedikit, bukan sedikit ya, lebih dari sedikit janggal atau aneh bagi saya sih, ya majelis mengesampingkan wewenang saya sebagai Menteri Perdagangan. Ya. Saya kira undang-undang, peraturan pemerintah, semua ketentuan yang terkait sangat jelas memberikan mandat kepada Menteri Perdagangan untuk mengatur tata kelola, termasuk perdagangan perniagaan bahan pokok pada penting. Ya. Dan tadi saya lihat, saya catat secara teliti, cermat, kiranya majelis mengabaikan bahwa saya sebenarnya punya wewenang tersebut. Dan juga dengan demikian, majelis mengabaikan hampir semua fakta persidangan, terutama keterangan saksi dan ahli, bahwa memang yang berwenang adalah Menteri Teknis, bukan Menko, ya, bukan juga rakor para menteri sebagai sebuah forum koordinasi, ya, tapi tanggung jawab, wewenang untuk mengatur sektor teknis tetap melekat kepada Menteri Teknis. Ya, jadi tidak ada undang-undang yang mengatakan, selebihnya soal pertanian diatur lebih lanjut melalui peraturan Menko. Ya, selalu akan bilang akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian dan peraturan Menteri Pertanian. Tidak ada yang undang-undang yang mengatakan akan diatur lebih lanjut oleh peraturan Menko. Ya. Selalu akan bilang akan diatur lebih lanjut oleh peraturan Menteri Perindustrian misalnya. Ya, jadi itu kejanggalan yang cukup besar bagi saya ya. Majelis mengabaikan mandat undang-undang wewenang yang melekat kepada Menteri Teknis, bukan kepada forum rakor, apalagi kepada Menko, Menteri Koordinator ya. Namanya aja Menteri Koordinator, ya, bukan Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan lain-lain. Ya, mungkin ketiga, saya menyesalkan bahwa kalau saya lihat vonisnya majelis itu kembali lagi seperti copy paste, ya, copas dari tuntutan penuntut. Ya, sekali lagi boleh dibilang mengabaikan hampir semua fakta persidangan, terutama keterangan para saksi dan ahli. Tentunya peraturan memberikan kami sebagai terdakwa 7 hari untuk memutuskan apakah langkah berikut daripada kami dan nasihat hukum kami. Ya, jadi mohon berikan saya dengan tim hukum saya yang sangat-sangat saya banggakan, ya, luar biasa dengan segala tantangan, kesulitan, kejanggalan yang terjadi, ya, bisa sampai titik ini. Saya sangat-sangat bangga atas prestasi tim hukum saya terutama. Ya. Ini keberhasilan yang kita raih 60-70% berkat kerja keras tim hukum saya. Lihat ke atas. Pelan-pelan ya, geser mbak, jatuh mbak. Panis. Ya. Gimana pak? Woi. Credit and support. Thank you. Really appreciate it. Mengatakan dua.
Pak Jai. Saya hanya akan menyampaikan 4 hal. 1, kita semua mengikuti proses persidangan ini dengan akal sehat. Dan yang mengikuti dengan akal sehat pasti akan kecewa. Sama dengan saya pun sangat kecewa dengan keputusan ini. Yang kedua, jika kasus seterang benderang ini dengan orang seperti Tom saja bisa dikriminalisasi, bagaimana dengan jutaan warga negara kita yang lain? 3, apapun langkah yang akan diambil oleh Tom Lembong untuk mencari keadilan, kami akan dukung sepenuhnya. Yang keempat, kami meminta kepada para pemegang kekuasaan untuk serius memperhatikan dan membenahi hukum kita. Kalau kepercayaan pada sistem hukum dan peradilan kita runtuh, maka sesungguhnya negeri ini yang runtuh. 4 itu saja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kawan-kawan sekalian. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Tom, ya, nanti disambung oleh Pak Dodi, bahwa yang pertama kali adalah yang mau kami sampaikan, dari tuntutan dan juga dari putusan, tidak ada menyebutkan tentang mens rea, niat jahat. Jadi terbuktilah dalam persidangan ini, Pak Thomas Trikasih Lembong tidak memiliki niat jahat dalam tindakan ini. Ya, itu satu poin. Lalu yang kedua, kaitan dengan uraian perbuatan melawan hukum yang disampaikan oleh hakim tadi, itu hanya mengcopy paste persis dengan tuntutan. Jadi apa yang disampaikan hakim dalam perbuatan melawan hukum tadi tidak sama sekali memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan. Karena dalam fakta-fakta persidangan, ahli-ahli yang menjelaskan apa yang dimaksud tentang surplus gula, tentang yang dimaksud dengan tentang kebijakan-kebijakan itu melanggar atau tidak pernah diperhatikan oleh hakim. Dan yang paling penting, banyak sekali saksi-saksi fakta yang perkataan yang berbeda dengan BAP itu pun tidak dipertimbangkan oleh hakim. Hakim hanya mengacu kepada BAP dan apa yang sesuai dengan tuntutan jaksa. Nah, misalnya kami ambil contoh tentang adanya pertemuan Pak Tom Lembong dengan para pengusaha swasta. Dalam persidangan tidak diketemukan fakta itu. Bahkan staf khusus tadi yang disebut namanya tadi, ternyata dalam persidangan mengatakan dia tidak pernah membawa nama Pak Tom Lembong sebagai yang tanda kutip tadi pimpinan. Inilah yang kita kecewa atas putusan tersebut. Betul-betul hakim tidak melihat fakta-fakta persidangan. Jadi semuanya asumsi-asumsi. Lalu bagaimana hakim bisa menyimpulkan bahwa perbuatan-perbuatan Pak Tom Lembong itu melanggar aturan-aturan tersebut? Karena tadi disebutkan tentang Perpres. Misalnya tentang Perpres katanya tentang Rakotas. Dia tidak menyebutkan pasalnya. Karena Perpres tidak bicara soal Rakotas. Jadi ini memanipulasi betul fakta-fakta yang seharusnya diungkapkan oleh hakim dalam persidangan. Nah, jadi tadi Pak Tom Lembong hanya dianggap melanggar beberapa peraturan-peraturan sehingga dianggap tidak sebagai menteri tidak cakap ya, tidak baik gitu. Itu yang dianggap oleh hakim tadi. Nah, kaitan dengan keuangan udah clear bahwa Pak Lembong tidak menerima apapun dan mens rea tidak ada satupun mens rea. Silakan Pak Dodi. Ya. Iya, terima kasih. Jadi apa yang dipertimbangkan di dalam putusan hakim jelas adalah berkaitan dengan proses pengambilan kebijakan dari seorang menteri perdagangan. Jadi proses daripada pengambilan kebijakan itulah yang dinilai oleh majelis hakim, yang mana di dalam penilaian tersebut juga mengabaikan keterangan-keterangan saksi yang sudah secara jelas menjelaskan bagaimana proses pengambilan suatu kebijakan khususnya berkaitan dengan masalah penyediaan gula. Nah, dengan adanya pengabaian daripada fakta-fakta persidangan, maka telah
memberikan suatu kesempatan bagi pengadilan berikutnya untuk meninjau dan memperbaiki keputusan ini agar keputusan ini memberikan kepastian hukum. Karena baru pertama kali di dalam persoalan pidana ya, yang dipermasalahkan ya, yang dibuktikan tidak mencakup adanya suatu perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan menguntungkan diri sendiri, termasuk juga adanya kerugian negara yang digembar-gemborkan dari awal, ternyata kerugian tersebut tidak terbukti. Ya. Oleh karena itu kami akan pikir-pikir untuk mengajukan tindakan hukum selanjutnya. Terima kasih. Sekali. Jadi keputusan ini kalau tidak ditinjau ulang bahaya sekali bagi semua pejabat-pejabat negara, bagi semua menteri-menteri. Ketika 5-10 tahun mendatang mereka mengambil kebijakan-kebijakan saat ini, maka mereka siap-siap akan terkena perkara korupsi. Itu bahaya sekali. Akibatnya apa? Para pejabat, para menteri tidak akan berani mengambil kebijakan, tidak akan berani mengambil keputusan, lalu negara tidak bisa berjalan. Jadi keputusan ini punya dampak yang luar biasa, baik bagi pejabat maupun bagi pihak swasta, pihak pengusaha, karena tidak ada kepastian hukum. Sekarang persoalannya, kalau seorang swasta mendapatkan keuntungan, apakah itu yang menyebabkan kerugian negara? Itu sah-sah saja, mana ada swasta berusaha untuk tidak mendapatkan keuntungan tentunya. Inilah yang betul-betul menjadi putusan yang berbahaya. Karena tadi kita lihat bahwa hakim, terutama hakim tadi yang membacakan itu dia hakim anggota, Alvis, dia kami yakin dia yang membuat putusan tersebut. Dia betul-betul dalam setiap pertanyaan-pertanyaannya itu selalu arahnya ke sana. Dan tadi keputusannya dia sampaikan tadi oleh dia sendiri. Kita melihat cara berpikir ini yang membahayakan buat bangsa ini. Ya, kami pikir itu. Untuk sikap kami yang selanjutnya kami masih pikir-pikir. Tapi tentunya dalam kondisi ini peluang besar kami akan melakukan banding. Ya. Terima kasih. Ada 3 hal yang menarik saya tadi. Yang dianggap kerugian negara adalah kerugian pihak swasta karena bekerja sama dengan BUMN. Coba bayangkan kereta api cepat, apakah Jokowi akan masuk? Karena kerugian negara juga kerjasama dengan swasta. Tol, bandara, yang lain-lain karena kerugian negara. Goto yang kerjasama dengan Telkom. Karena dia juga mengambil keuntungan Telkom, berarti dianggap kerugian negara. Jadi siap-siaplah menteri-menteri akan nasibnya kalau ini tidak diperbaiki seperti Tom Lembong yang lebih parah. Kebayang nggak Pak Erick Thohir Menteri BUMN? Grab berapa ribu tahun akan dihukum karena kerjasama kerugian itu. Yang kedua, tadi bukan kewenangan Tom Lembong, tapi ditimpakan ke dia. Contoh, kerjasama BUMN dan swasta itu bukan kewenangan Tom Lembong. Tidak ada kewenangan Menteri Perdagangan mengatur itu sudah korporasi. Kenapa disalahkan ke dia? Nah, yang ketiga, yang paling banyak, ada agenda sidang, ada agenda rapat yang menugaskan Menteri Perdagangan melakukan sesuatu dan tidak melakukan, tidak ada kaitannya perkara ini, tapi disalahkan. Jadi betapa saya benar-benar hampir bingung melihat hukum karena saya bukan ahli hukum, saya insinyur murni. Kok hukum bisa seperti ini? Saya ulangi, 3 hal yang aneh. Kerugian swasta dianggap kerugian negara yang bekerja sama dengan BUMN. Artinya seluruh swasta bekerja sama BUMN dan untung itu dianggap kerugian negara. Yang kedua, adalah bukan kewenangannya Tom Lembong yang mengatur kerjasama dengan swasta. Kenapa Tom Lembong yang disalahkan? Itu kewenangan Menteri di BUMN mana lah, bukan lagi Menteri BUMN. Itu aksi korporasi. Dan yang ketiga tadi, ada keputusan lain yang tidak akan dengan perkara tapi disalahkan bahwa Anda tidak melaksanakan. Oke. Udah Bang. Satu yang pasti bahwa kickback-nya nggak ada, ya kan? Ada nggak kamu lihat kata kickback atau nerima kemudian? Ada nggak tadi? Kamu nggak dengar kan? Itu yang saya paling takutkan selama saya 4 tahun di KPK, ketika ada kerugian negara tapi kickback-nya nggak ada. Kickback kepada orang situ. Tembong nggak menerima apapun. Silakan nanti apa yang mereka lakukan akan dipertanggungjawabkan oleh mereka. Saya nggak usah berdefinisi lagi. Tetapi ketika Anda tidak ada kickback, pasal 2, pasal 3 akan bisa berdebat 3 tahun Anda di situ.
Ya kan? Makanya dia tadi bingung tuh hakimnya. Muter sana, muter sini, muter sana, muter sini. Menstreanya nggak ketemu. Pusing dia. Udah mau harusnya pun bacakan sekian tahun, dia masih lagi ngejawab. Apa tuh? Auditnya BPK. Dia bandingin audit BPK dengan audit BPKP. Ah, come on man. Forget it. Oke. Terima kasih.